Salam buat kita semua, salam sejahtera buat kita semua, dan salam sehat buat kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan yang fit dan dalam keadaan yang sehat, agar tubuh kita dan agar kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik, terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Kali ini saya Ridwan Samin Sitorus, perwakilan dari kelompok saya. Kelompok saya terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu Grace Pardosi, Windy Manalu, Maria Pasar Ibu, Arga Huta Barat, dan saya sendiri Ridwan Sitorus. Saya mendapat kesempatan untuk menjelaskan tugas pertama yang diberikan oleh Bapak Davis sebagai tugas ujian akhir semester kami. Tugas pertama ialah loop dari artikel yang telah diberikan. Berikut hasil yang telah kami kerjakan. Karena kurang jelas, saya akan menuju ke sumbernya. Ini adalah hasil loop kami. Dan saya akan memulainya dari pojok kiri atas. Beginilah kira-kira perjalanan dari loop yang telah kami kerjakan. Baik, saya akan menjelaskannya. Loop ini berasal dari artikel. Jadi kami bekerja sama membaca artikel dan membuat komponen-komponen sehingga kami menghasilkan loop ini. Loop ini bercerita tentang penggunaan dan pengalihan lahan yang sudah semakin marak. Yang mana ini sangat berbahaya ketika ini terus dibiarkan dan tidak ada pencegahan dari hal ini. Dengan penggunaan dan pengalihan lahan yang semakin marak, tidak terkontrol, ini mengakibatkan meningkatnya emisi gas rumah kaca sekitar 23% menurut artikel. Namun, saya akan membuka file penjelasannya. Namun, untuk memastikan angka ini dengan pasti, terhalang dengan kurangnya data di banyak wilayah utama di daerah tropis. Karena selama ini hanya prediksi-prediksi saja mungkin. Dan kita kembali lagi ke sini. Emisi gas rumah kaca ini saya bilang tadi berbahaya. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan lahan hutan yang tadinya hutan menjadi lahan-lahan yang lain, kita peralihan yang ke lain, itu membuat tanah yang tadi sebelumnya menyimpan sekitar 2 kali lebih banyak karbon daripada atmosfer dan bertanggung jawab atas mengatur konsentrasi 2 gas rumah kaca penting lainnya, yaitu di nitrogen oksida, menjadi tidak berfungsi dengan baik seperti yang dijelaskan di sini. Ketika sudah peralihan lahan menjadi yang lain, tanah ini sudah menjadi beralih fungsi yang lain, sehingga tanah yang sebelumnya berfungsi sebagai yang tadi saya bilang, yang tadi saya sebutkan, tidak berfungsi seperti itu secara maksimal lagi, sehingga mengakibatkan berbahaya buat kita. Dan ini puncaknya adalah mengakibatkan pemanasan global pada akhirnya. Ini lagi. Namun, pada akhirnya dunia sadar dan banyak negara yang melakukan peningkatan kuantifikasi emisinya, emisi rumah kaca dari negara tersebut. Sehingga terjadi proses balancing di sini. Artinya bahwasannya untuk mengatasi hal tersebut, banyak negara yang sudah bekerja sama berkomitmen untuk peningkatan kuantifikasi emisi di sektor pertanian dan kehutanan. Beberapa di antara yang dilakukan sepihak dan beberapa lain yang dilakukan secara kerjasama internasional, ini setidaknya sudah menunjukkan bahwasanya dunia sadar akan hal itu. Kemudian, kerjasama dilakukan dalam hal penelitian oleh Alliance of Biodiversity International dan CIT dengan mitra seluruh CGIAR untuk meningkatkan ketersediaan data emisi. Ini tadi akibat dari kurangnya, dan negara sudah bekerja sama dan didukung oleh penelitian oleh badan organisasi yang saya sebutkan tadi.
Untuk meningkatkan data emisi, telah diterbitkanlah 3 makalah dengan data primer baru di situs-situs di seluruh daerah tropis yang lemah. 2 studi mengamati konversi hutan menjadi berbagai jenis pertanian di dataran tinggi Kamerun dan di Pulau Sumatera, di Indonesia, di negara kita. Dan studi ketiga, penelitian hutan di lahan gambut tropis akibat pemanenan buah sawit yang tidak berkelanjutan di Peru. Inilah hasil ujinya. Penelitian oleh organisasi tersebut menerbitkan 3 makalah, Kamerun, studi dilakukan di Kamerun, di Pulau Sumatera, dan di Peru. Ketiganya ini berkaitan dengan konversi lahan. Temuan yang konsisten di seluruh makalah ini menunjukkan bahwa konversi hutan menjadi pertanian dan degradasi hutan mengakibatkan perlambatan siklus dan nitrogen yang mempengaruhi aliran gas rumah kaca antara biosfer dan atmosfer. Jadi menurut hasil penelitian oleh badan organisasi, di ketiga negara ini menunjukkan bahwa fakta di 3 negara ini terjadi konversi hutan. Dan konversi hutannya bukan main-main. Mereka konversi hutannya sangat besar, termasuk negara kita. Dan di sini disorot adalah Pulau Sumatera. Sehingga ketiganya ini, konversi hutan ketiganya ini, ujungnya ialah semuanya mengakibatkan peningkatan siklus karbon nitrogen menjadi lambat. Jadi siklusnya itu, ketika konversi hutan yang dilakukan oleh 3 negara ini, mengakibatkan siklus karbon yang ada sebelumnya menjadi melambat. Tentu ini berbahaya buat kita. Itulah dari 3 makalah tadi. Namun, bukan sampai situ saja. Penelitian dilanjutkan ke 4 yang telah kami buat ini. Penelitiannya dari gas metan. Hal yang diamati lainnya adalah peningkatan gas metan. Hal ini penting karena dengan diadakan konversi hutan besar-besaran, meningkatkan efek metana menjadi bahaya. Studi di Kamerun menemukan bahwa konversi hutan lembab menjadi lahan pertanian mengurangi penebangan secara 47%. Tetapi konversi hutan menjadi perkebunan coklat tidak mengurangi penebangan. Studi dilakukan juga di Sumatera. Dengan menemukan konversi hutan sangat berdampak dalam peningkatan. Saya salah. Studi dilakukan di Sumatera menemukan tingkat penebangan yang lebih rendah, tetapi tetap penting. Ini menunjukkan bahwasanya terjadi penebangan di 2 negara ini. Menunjukkan bahwa konversi hutan sangat berdampak dalam peningkatan emisi dengan metana. Peningkatan emisi. Dengan metana meningkat di atmosfer dengan kecepatan yang dipercepat. Urutan besarnya pengurangan serapan metana tropis yang kami amati menunjukkan bahwa deforestasi atau pengalihan hutan ini mungkin berkontribusi antara 4% sampai 9% dalam peningkatan gas emisi ini. Tentu sangat berbahaya hal pengalihan hutan ini. Hal yang diamati berikutnya adalah degradasi hutan di daerah rawa pada tanah gambut. Ini pada tanah gambut. Saya akan menjelaskannya. Hal yang diamati berikutnya adalah degradasi hutan di daerah rawa pada tanah gambut atau tanah yang mengandung bahan organik yang sangat tinggi. Dan menemukan bahwa perubahan struktur hutan dan gangguan tanah akibat pemanenan pohon Mauritia flexuosa yang tidak berkelanjutan telah menurunkan sumber alami metana dari wilayah tersebut. Jadi, hal ini tadi dengan pengalihan lahan, ini akibat yang diamati berikutnya adalah akibat pemanenan pohon sehingga lahan menjadi kosong kembali. Ini menurunkan sumber alami metana dari wilayah tersebut. Mohon maaf sebesar-besarnya ketika mendengar suara-suara yang ribut sebelumnya karena saya berada dalam kondisi daerah yang mungkin sedikit ribut. Hal yang diamati berikutnya menurut artikel adalah nitrous oksida.
nitrous oksida. Saya akan menjelaskannya. Ditemukan bahwa emisi lebih rendah di daerah konversi menjadi pertanian, terutama karena tanah tidak diberi pupuk. Di Kamerun, emisi menurun sekitar 52% di lahan pertanian yang baru saja dikonversi dan sebesar 35% di perkebunan Wanatani di Wanatani. Di Sumatera juga sebelumnya menunjukkan penurunan 40% ketika hutan diubah menjadi perkebunan sawit dan karet. Emisi lebih rendah akibat konversi lahan menjadi yang seperti pertanian, bahkan tidak diberi pupuk, yang seperti diubah perkebunannya menjadi perkebunan sawit dan karet, sehingga mengakibatkan penurunan emisi di daerah-daerah yang telah diamati. Gas ketiga yang diamati adalah karbon dioksida. Berikut. Kita sudah membahas metana, kita sudah membahas nitrous oksida, kita sudah juga membahas penelitian degradasi hutan tanah gambut, dan terakhir kita membahas karbon dioksida. Penelitian dilakukan pada karbon dioksida, gas ketiga, terutama khususnya pada respirasi tanah. Gas ketiga yang diamati adalah karbon dioksida, dan mereka dan badan-badan ini melihat khususnya pada respirasi tanah. Respirasi tanah adalah pengeluaran karbon dioksida dari tanah, dan ini berasal dari dua sumber, yaitu degradasi bahan organik tanah dan respirasi akar. Di Kamerun, konversi hutan menjadi lahan pertanian menghasilkan pengurangan 43% respirasi tanah dan 20% pengurangan di perkebunan coklat. Di Sumatera, badan-badan ini melihat tidak ada perubahan respirasi tanah dengan konversi hutan menjadi tanaman perkebunan dan kelapa sawit. Memiliki tingkat respirasi tanah yang lebih rendah daripada lokasi hutan. Data respirasi tanah dari percobaan degradasi lahan gambut Peru belum datang, menurut artikel akan datang. Di sini saya menjelaskan bahwasanya konversi pengalihan hutan ini menjadi yang lain itu mengakibatkan juga penurunan respirasi tanah. Yang mana respirasi tanah adalah pengeluaran karbon dioksida dari tanah yang berasal dari sumber degradasi bahan organik. Ini sangat berbahaya. Ketika lahan dialihkan, respirasi juga turun. Respirasi tanah juga turun. Bahkan di dua negara. Sayangnya data dari Peru belum keluar atau akan segera datang menurut artikel. Nah, jadi bahayanya saya menjelaskan. Sangat kompleks sekali bahaya dari penggunaan dan pengalihan lahan ini yang harus kita cegah bersama. Mulai dari meningkatnya emisi gas rumah kaca yang puncaknya pada akhirnya nanti akan mengakibatkan pemanasan global. Sehingga kita harus bersyukur juga banyak negara yang sudah bekerja sama untuk meningkatkan kuantifikasi mereka dan didukung oleh penelitian badan-badan ini sehingga kita tadi mendapat penjelasan dari penelitian ini tentang bahayanya pengalihan dan penggunaan lahan. Sehingga kita bisa tahu apa-apa saja yang diakibatkannya berikut yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita harus bersyukur kepada badan-badan yang masih sadar dan negara-negara yang sadar. Semua data tersebut merupakan hasil penelitian oleh organisasi sains terapan seperti Allianz. Dengan fungsi itu, maka setelah mereka dapat datanya, maka dunia dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut. Dengan data yang baik, memang tidak menjamin keputusan yang baik, tetapi kurangnya data menjamin bahwa tidak ada keputusan yang baik. Jadi, dengan adanya data yang baik, dapat negara-negara di seluruh dunia dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mencegah atau untuk melakukan pencegahan terhadap dan melakukan perbaikan terhadap
yang telah dihasilkan dari penggunaan dan pengalihan lahan. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Saya mohon maaf ketika saya tidak menjelaskan dengan baik. Namun kami sudah membuatnya di teks ini. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan dan saya mewakilkan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Davis atas pemberian ilmunya kepada kami. Semoga dengan yang saya sampaikan Bapak Davis mengerti. Saran saya akhirnya ialah mari kita sebagai kaum milenial mulai sadar akan pengalihan dan penggunaan lahan ini. Sebelum ke sana, mungkin kita melakukan hal kecilnya yang sangat baik, yaitu mungkin kita bisa membuang sampah. Karena ini mungkin terlalu besar untuk kita lakukan, untuk melakukan pencegahan ini. Mungkin yang kecilnya adalah, ya mungkin kita bisa mulai dari membuang sampah pada tempatnya. Sehingga akhirnya kita dapat hidup dengan damai di masa yang akan datang. Mulailah hal kecil untuk melakukan perbaikan untuk hal yang besar. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati dan salam.